Tapi memang entah kenapa ya, mobil klasik ini punya reputasi ya gimana ya, kurang ini ya. Tapi Lo perhatiin nggak, kenapa Calya itu selalu ada penyok? Hampir-hampir lagi ganti ban, di sebelahnya ada Calya Sigra datang, dia nanya, Mas, Grab atau Gojek? Terus anak saya bingung. Emang kalau saya jawab Grab atau Gojek gimana? Apa nggak dibantuin kalau saya salah jawab? Wih, balik lagi Sobat Full Tank di episode terbaru Bincang-Bincang Mobil. Akhirnya, the original team is back. kembali lagi full bertiga. Full, Kembali ada. Full tank kita. Iya, full tank lagi. Nggak ada tuh setengah-setengah. Kali ini ada gue Hafiz. Ada Mbah Ivan juga. Ada Adit. Nah, kali ini kita lagi bersama dengan salah satu mobil yang cukup kontroversi buat kami bertiga. Tapi harusnya sih kalau dari interiornya mungkin agak kelihatan. Tapi sebelum ngelanjutin soal pembahasan kita terkait si mobil kontroversial yang lagi kita bawa ini, dari sudut pandang lo nih Van, lo ngelihat pengguna mobil Calya tuh, atau lo ngelihat mobil Calya di jalanan tuh kayak gimana sih? Wah, kalau gue ini kayaknya ini banget ya, idealis banget ya. Sebenarnya kan kembali ke hakikatnya mobil. Menurut gue mobil itu kan sebuah alat transportasi untuk memudahkan hidup manusia. Dengan hadirnya mobil seperti kembali klasik ini, harga terjangkau, bisa muat banyak, yaitu kembali ke hakikatnya sebuah mobil gitu. Itu kita membantu mobilitas, juga membantu orang-orang banyak ya. Maksudnya buat mereka travel, buat kerja, buat liburan juga, buat keluarga segala macam, dan mereka harga terjangkau. Ini buat pembeli-pembeli baru tuh cocok banget menurut gua gitu. Itu kalau dilihat dari mobil ya. Tapi memang entah kenapa ya, mobil klasik ini punya reputasi ya gimana ya, kurang ini ya. Tapi menurut gua itu bukan karena mobilnya, bukan salah mobilnya, tapi salah oknum penggunanya. Jadi nggak semua pengguna begitu, cuma ada oknum-oknum kemudian dibesar-besarkan. Kita zaman internet nih, zaman kita apa-apa dibesar-besarkan, terus kayak iya bener ya, ikut-ikutan, padahal fakta di jalan nggak samanya kayak gitu. Malah gue sempat nambahin. Mungkin karena ini, kemarin gue sempat lihat ada satu media Instagram, dia bikin survei kecil-kecilan untuk di komen, mobil apa yang paling mengesalkan di jalan. Iya tuh, gue baca juga. Yang paling salah satu yang paling banyak ya si Calya Sigra ini. Dibilang paling mengesalkan, dan memang kadang-kadang ya harus diakui suka parkir sembarangan, mendadak berhenti, terus jalannya pelan di tengah-tengah atau seruntulan. Malah kemarin kalau nggak salah gue sempat lihat ada dari akunnya Dashcam Indonesia, itu dia melintir di jalan tol karena kencengan. Jadi entah kenapa mungkin setelah cumi-cumi darat pakai strobo, mungkin Calya Sigra ini paling banyak dianggap sebagai mobil yang paling mengganggu di jalan. Nah, tapi ini kita di sini sekali lagi disclaimer, kita tidak mendiskreditkan pihak siapapun. Semua pasti punya alasan masing-masing, dan oknum ngeselin itu bukan cuma Calya Sigra, bukan cuma taksi online, siapapun bisa menjadi orang mengesalkan di jalan raya. Lo perhatiin nggak, kenapa Calya itu selalu ada penyok? Hampir Calya belakangnya motor pasti. Nah, setelah gue perhatiin, kenapa Calya pegang penyok? Karena kalau perhatiin, jarak antara bagasi sama bumper itu nggak ada. Oke. Ya. Jadi langsung kena. Jadi ditambah dia mobilnya sering banyak, terus konon itu sampai online pada nulis tuh kenapa Calya pakai penyok, karena orang-orang karena mobilnya cuma satu dipakai sehari-hari, jadi malas diperbaiki. Tapi ngomong-ngomong si Calya Sigra dan taksi online, gue experience loh pakai si Calya ini as taksi online, dan buat gue ini mobil tuh bisa jadi mobil tempur, bisa jadi mobil ninja juga. Dimana mobil tempur ini mau dibawa kemana aja, irit, performanya juga untuk perkotaan oke. Bisa nembus 115 sampai 118 kadang, gampang banget lah. Untuk bahkan pernah experience bisa 120 lebih. Nah, di sisi lain juga ini mobil memang reliable, plus juga secara cost of ownership-nya juga murah. Bahkan beberapa pengguna brand
yang menyediakan ride hailing, ya sebut aja kayak Gojek dan Grab itu menyediakan layanan sewa untuk mobil Calya dan Sigra dengan biaya hariannya tuh yang murah banget, udah nggak mikirin soal service, insurance, semua pajak, pokoknya udah all in. Makanya gue mikir instead of beli, gue juga malah mendingan jadi sewa. Nah, bedanya gimana nih lo sebagai yang pemilik yang emang punya mobilnya Calya nih? Gue beli mobil ini tahun 2017 ya. Pada saat gue beli itu, waktu itu Toyota Rush masih yang model lama, belum ada expander. Avanza juga masih yang model 2016 ya. Iya 2016 facelift yang generasi kedua, facelift pertama. Jadi memang saat itu mobil ini cukup value for money lah, 162 juta kalau nggak salah. Ya cuman ya balik lagi belakangan ini dengan banyaknya Calya Sigra menjadi fleet dan terutama ride hailing, agak sedikit membuat mungkin gengsi mobil ini menurun, karena mobil ini kan kita beli mobil sekian persen pembeliannya adalah buat simbol status kan. Nah jadi ya karena kebetulan mobil ini yang bawa tuh anak gue itu sekali dua kali tidak disangka supir driver online. Bahkan yang lucu ketika dia lagi ganti ban, di sebelahnya ada Calya Sigra datang, dia nanya, "Mas, Grab atau Gojek?" Terus anak saya bingung, emang kalau saya jawab Grab atau Gojek gimana? Apa nggak dibantuin kalau saya salah jawab? Begitu kan? Ya hal yang lucu gitu. Padahal dia jelas-jelas di kampus ya, anak kuliah. Dan satu lagi nih yang kebetulan dan itu juga menjadi rahasia umum, sering dizolimi orang. Karena tadi Mbak Ivan bilang mobil ini orang banyak kesel, somehow orang jadi gak respect sama mobil ini. Motor pada mepet-mepet, mobil juga pada mepet-mepet. Dianggap kecil, kalau sama cumi-cumi darat orang nggak berani, mobilnya besar. Ini, aduh. Nah itu pengalaman, dan kebetulan sempat ketika diskus sama temen, sempat ada wacana pengen ganti mobil ini. Gue pengen ganti mobil ini. Emang lu kenapa dizolimi ya? Lu jawabnya seperti itu. Nah mungkin Hafiz yang punya pengalaman. Kalau gue kebetulan nggak pernah pengalaman, tapi istri gue ketika mobil ini merasa banget sering nggak dianggap ada sama pengguna mobil lain, sama motor, mobil besar, kecil, dan bisa dilihat karena kata anak gue, mobil tuh mepet semua ke Calya. Padahal ya jelas mobil ini bukan juga mobil anak kuliah, dan bahkan sudah dicoba jabani supaya tampilannya tidak fleet amat gitu. Iya sih, memang ya gue setuju sama apa kata Ivan, bahwa ada banyak oknum yang drivingnya rada seruntulan dengan mobil Calya Sigra. But kalau gue boleh jujur, gue melihatnya adalah bisa jadi karena mobil ini tuh dianggap sebagai first car mereka, mobil pertama mereka. Jadi mungkin aja penggunanya itu adalah bukan orang-orang yang secara kemampuan mengemudi ini udah advance, at least udah tahu sadar keselamatan di jalan, gak lane hogger atau apapun segala macam gitu. Lane hogger tuh sering banget ya. Gue juga ada pengalaman gitu, kayak gue sering jalan bareng sama Ivan, pakai mobil Calya gue, si Blacky kesayangan itu walaupun emang di jalan bisa jadi gue yang dianggapnya tuh lagi nganterin Ivan as driver, padahal ya kita emang lagi jalan bareng aja gitu. Malah sedihnya kadang kalau udah nyampe di mall kita suka dipinggirin gitu. Iya memang kita sadar, sedih kita punya Calya Sigra, tapi harus diakui Calya Sigra itu ada the best option untuk kalian yang mau pertama kali belajar punya mobil, nanti punya mobil, atau misalkan mikir gue mau punya kerjaan sampingan di luar kerjaan kantoran, mau taksi online, udah nih paling bener Calya Sigra. Dan ternyata tau gak ya, ketika gue mau mencoba mengganti mobil ini, swear, even anak gue pun menjadi picky ketika ditawarin gimana kalau ganti Agya yang baruan. Oh nggak mau lebih turun, lebih fungsional ini. Akhirnya dia sendiri yang nggak mau. Tapi Pan, kalau gue minta pendapat lo nih, kira-kira apa sih yang harus di acknowledge sama, atau misalkan
at least untuk membuat pengguna mobil Calya dan Sigra ini ke depannya Lebih dihormati. lebih dihormati. Lebih jalan di jalan. Iya, Lebih dihormati. lebih Sebenarnya gua manusiawi. ini tuh bukan masalah mobilnya loh, dan juga bukan berarti masalah orangnya ya, karena kan yang namanya pengemudi kita nggak bisa ya persis transaksi harus punya SIM, kalau bisa jangan nembak ya, karena kan Iya. reputasinya gitu kan. Satu ya, ini biasanya mobil first choice, berarti mungkin ada orang yang baru belajar atau lama tidak punya mobil, lama tidak pernah nyetir. Juga kan online kan perlu dilihat juga, mereka kadang-kadang overworknya parah kan. Gue Iya. sering ngobrol sama driver online, mereka kerja benar-benar demi mengejar target segala macam, harus sampai malam, jadi sampai capek. Jadi kan ngaruh ke nyetir juga. Kalau kita capek, kita nggak konsen. Kita Betul. kalau kerja target juga jadi buru-buru. Jadi gua intinya sebenarnya juga mindset kita harus diubah. Ini kan mindset orang-orang, kayak kenapa kita melihat klasik, wah ini mobil mobil online, mobil orang ini gitu, orang ya maksudnya kayak kesannya datang ke mall gitu tuh pasti online gitu. Itu kan mindset harus diubah. Dan kita jangan bercanda boleh, jadi bercanda, cuma jangan jadinya di kepala kita tertanam, wah Kalsik mah mobil online nggak apa-apa, Mbak. Ini aja mereka nyetir nggak benar, kita bully juga di jalan gitu. Dan mungkin kadang mindset gitu kali ya, dipikirnya Kalsik mobil murah, perbaikinya murah, nggak apa-apa lah kalau ada kenapa-napa. Kan kalau yang ditabrak Pajero gitu orang gua gantinya mahal nih. Jadi kalau menurut gua yang perlu diganti sebenarnya juga adalah mindset kita, mindset orang-orang, baik sebagai pengguna, sama pengguna mobil, sama pengguna jalan. Dan gitu aja sih. Karena sebagai pengguna lu bilang tadi, bis, itu cukup bagus loh. Irit, terjangkau, terus juga dia perawatan mudah, after sales banyak. Pusing. Iya betul. Dan kuat. Ini mobil ini udah 7 tahun. Paling belum pernah ada ganti apapun. Kaki-kaki belum pernah ada yang ganti, setiap SMS rutin. Nah, by the way, tadi kan bilang mobil kuat dan perawatan oke lah. Sempat juga dibahas bahwa untuk dalam tanda kutip naikin statusnya si Calya Sigra ini Adit modif nih. Boleh ceritain nggak modifnya gimana, dan menurut Ivan kira-kira modif yang pas buat Calya Sigra tuh mendingan kayak gimana? Karena tuh Contoh kan, itu tuh baru tuh tadi. baru. Ih, aduh sedih gua mah. Saya nggak ada kita lagi nggak ngajar. Nah, jadi sebenarnya gini ya, salah satu hal yang tricky, terutama anak gua kan mahasiswa ya, pasti kantongnya juga terbatas lah. Beda kalau bisa beli paraknya ke Mas Suriban ya, beda lah cerita, pasti ketahuan. Ini kan bedanya bisanya pelek-pelek ya, pelek lumayan, pelek lokal lah. Jadi salah satu triknya adalah bagaimana supaya mobil ini tidak norak, karena kita bingung, banyak sekali melihat yang dimodif tapi hasilnya jadi aneh. Dan ini kalau mobil ini filosofinya ada sedikit, kan kalau ini bisa dilihat, misalnya kayak antena belakang udah ganti, terus satu tuh yang anak gue ganti, logo depan ayam Garuda, sorry Itu julukan lagi kan. serius Iya. toko sorry bilangnya tuh ayam geprek. Iya itu di internet bilangnya gitu. Ayam geprek itu logo Garuda, gue ganti jadi logo Toyota. Terus logo yang di belakang Astra Toyota, sama anak gue diganti Toms. Sama dia pengen banget Toms, supaya nggak pasaran. Tata JR menurut dia kurang pas. Terus inspirasi kalau di Jepang mungkin kita bisa lihat bentuk itu Probox. Kurang lebih itu bisa tuh. Mungkin kalau ideal pelek, yang pasti peleknya juga nggak bersembarangan, ya pelek asal. Ya gitu sih kurang lebih sih. Sementara sih baru jatuh di kalau suspensi, terus terang gue nggak rekomend anak gue pakai suspensi karena menghilangkan unsur fungsional. Nah, gimana dari lu, Van? Sebagai orang yang juga sangat mengamati dunia permodifan nih, kalau modif Calya Sigra kayak gimana dan betternya harus gimana? Siapa tahu bisa menaikkan kelas nih mobil-mobil kayak kita ini. Waduh, naikkan kelas. Harus, Pak, biar nggak diintimidasi. Pakai pelek Ya. mahal. Ya enggak harus. Sebenarnya inti kalau gue modifikasi tergantung dari kebutuhan ya. Ada apakah untuk penggunaan sehari-hari, apa emang dia mau buat full gaya gitu. Jadi gue juga nggak bisa bilang modifikasi harus gini, karena modifikasi kembali lagi ke selera. Karena gue yang pertama tuh adalah modifikasinya itu jangan sampai merusak mobil gitu. Maksudnya merusak dalam arti itu dia mungkin instalasinya kurang bagus atau aksesornya tuh bisa membahayakan. Terus juga mungkin modifikasi itu bisa kok buat sehari-hari nih. Saya anggap aja ngasih peredam tambahan. Oh iya, butuh banget. Upgrade audio. Nah, audio Kan betul.
Audio iya benar-benar. Tapi kalau nggak salah yang 2021 udah pakai Android ya? Belum. Ya? Kalau Toyota setahu gue belum ya? Masih layar Daihatsu sentuh, masih nggak? layar sentuh 19 semua. udah ya? Layar sentuh Nah. semua, tapi belum. yang Ada juga yang head unit 2 DIN tapi kayak touch sensitif gitu. Oh Tapi iya. bentukannya sama aja kayak yang sekarang. Karena juga ada beda tuh antara smartphone integration sama kayak udah Android Auto. Gua ada satu ide. Tapi ini lumayan challenging tapi ini penting banget. Tambahin jalur rear air circulation ini. Penting. Oh, oke. Waduh. itu pelanggannya panas. Apalagi kalau udah siang-siang Iya. itu pasti panas. Lu bayangin kita nih kalau misalkan gua pakai Calya gitu di jalan harian gitu Jakarta panas gitu. AC bisa di 2 dan 3 loh. Tapi di belakang masih berasa panas. Jadi kan lucu kayak di depan kita udah kedinginan, tapi yang di belakang bilang, "Duh kurang nih, butuh butuh tambah naik lagi." Kan kocak. Iya. Itu mungkin bisa jadi ide buat next facelift atau mungkin barangkali bisa ada second generation. Konon sih bukan facelift lagi, berikutnya udah mau all Nah. new konon. Konon ya. Soalnya ini juga udah berapa kali facelift kan? Udah Dua 2 kali ya. Ya. Biasanya kan udah end of the life cycle gitu. Ya, dan udah 8 tahun ya. 2016. Udah 8 tahun? 16 pertama kali 2016. Iya, udah 16 kan tadi. Oh iya. Jadi yang 19 facelift pertama, 21 facelift kedua. Dan selama hampir 8 tahun ini mobil Calya dan Sigra tuh selalu top 10 loh. Dan jangan salah, 2023 itu Calya Sigra itu kejual 107.000 unit. Yang berarti Lebih dari 10% Dari 10% pasar. dari total penjualan se-Indonesia ya. Indonesia. Dan gue baca rata-rata kalau survei pembelinya first time buyer ya. Sistem buyer ya. Sama taksi online sih. Sama taksi online. Itu kayaknya jatuhnya fleet ya. Iya, betul. Karena faktanya, ini sih 2019 ya, but let's assume YOY-nya akan sama atau naik 10% bahwa setiap di tahun 2019 itu Astra itu udah deliver kurang lebih 1.000 unit untuk GoFleet ya, yang jadi bagiannya Gojek, dan itu menggunakan Sigra. Kita dan di sisi lain di Grab juga ada anak perusahaan mereka atau ya affiliate sama mereka juga pakai mobilnya, dominannya itu Calya dan Sigra, terutama Sigra lah instead of Calya. Toh juga sebenarnya dua-duanya sama. Sigra lebih murah dikit Sigra ya. Tapi kalau di kacamata Lovan sama Pak Adit belakang, better Calya atau Sigra? Fitur, harga, semuanya. Sebenarnya mobilnya sama, tapi gini. Kalau gue dulu ketika gue selalu kan gue juga membeli 2 merek itu ya, sering gue punya Avanza, gue punya Calya. Pertimbangan gue adalah gue lebih dekat sama bengkel Toyota. Jadi lebih ke pertimbangan bengkelnya sih kalau gue. Nah, kalau lu kan After sales. Kalau gue sih ya kembali lagi, ini sebenarnya basic mobilnya sama, dibuat di pabriknya sama, yang rakit orangnya sama juga. Mas Santoso kali. Itu siapa? Main nyebut aja. Pak Santoso. Itu siapa? Kalau dipilih mana nih kalian Siga? Ya kembali lagi tadi sebelum kemarin poinnya bagus, dia lebih dekat ke dealer mana atau after sales atau juga brand recognition. Ada yang prefer katanya kalau Toyota itu lebih kuat daripada Daihatsu. Kalau yang rakyat sama enggak. Ya harusnya sama, cuman lagi-lagi mindset orang begitu ya. Padahal produk yang sama, tapi mereka bisa value satu lebih tinggi lah kasarnya gitu. Kalau untuk fitur seingat gua benar-benar nggak beda jauh ya. Daihatsu suka lebih fiturnya lebih nyawa sedikit di harganya. Betul. Meskipun kadang-kadang mau di aksesorinya belum tentu sesuai selera semua orang. Iya. Kalau orangnya seneng minimalis suka bilang terlalu rame. Iya. Kalau gue ya, kita ngomong dari harga, positioning harganya Calya sama Sigra itu sebenarnya sedikit lebih mahal memang di Calya instead of Sigra. Tapi kalau di on par ya, malah kadang kalau ngomongin value for money, gue lebih setujunya sama Sigra instead of Calya. Tapi again, kalau urusan kita nggak peduli soal fitur, kita cuma mau pakai mobil ini go to A to B, cuman mau ya udahlah, yang penting mobil pakai jalan, nggak pusing servis segala macam, Calya udah definitely lah. Tapi jangan salah, bukan berarti
Sigra itu ya cuma kayak barang secondary lah. Tapi sebenarnya lebih laris loh, jangan salah loh. Nah, karena itu laris. buktinya. Ya kalau Fleet orang beli 100 unit, Iya. beda 5 juta kan 500 juta bedanya. Kalau Fleet ya. Belum lagi harga bekasnya juga kali sama Sigra tuh seringkali Sigra itu ini masih lebih ramah di kantong daripada Kalia. Kemarin gue Hah? sempat ketika mau ganti, gue sempat kontak beberapa marketplace otomotif used car yang bisa beli apa istilahnya sih? Ya, Beli online, beli instan. Beli instan gitu kan. 1 kali 24 jam. Ya, aku belum bayar. Ini 95 juta dengan kondisi yang apa adanya mobil ini. Jadi 7 tahun cuma kehilangan 65 juta, artinya nggak nyampe 10% loh setiap tahun. Setahun cuma berapa? Bagus loh. Depresiasinya bagus banget. Bagus depresiasinya. Iya. Kembali lagi kita kalau bicara realita, karena jangan apa-apa lihat dari kacamata netizen nih, nggak akan selesai. Betul. Mau dibilang ayam geprek lah segala macam, nyatanya Kalsik ini salah satu pilar mobilitas banyak orang Betul. gitu. Bahkan yang nggak bilang kayak gue, kalau sering pakai online, sering ketemunya ini. Betul. Iya, dan emang ini mobil udah dah badak, udah bahkan mungkin ini terdengar berlebihan, tapi ini pendapat pribadi gue. Kita pernah ada di era di mana mobil Indonesia yang pas untuk keluarga Indonesia dan market di Indonesia adalah Kijang. Itu di era 90-an. Ya. Di era 2000-an sampai 2010-an itu eranya Avanza. Dan sekarang eranya di Kalia Sigra. Dan menurut gue itu bisa jadi salah satu yang tidak terbantahkan. Again, kita dari tadi ngomongin angka penjualan salah satu yang tertinggi dan bahkan bisa menyumbang lebih dari 10% total penjualan mobil se-Indonesia. Kedua, dari segi fitur, produk, segala macam cukup fit untuk pengguna Indonesia. Dan yang ketiga, harga resale value-nya juga bersahabat gitu. Ya. Nah, tinggal pertanyaannya adalah, kalau dibayangin ya, next gen Kalia dan Sigra dari kacamata Lovan, Dave nanti sama gua terakhir, perlu ada improvement di apa? Oke, berarti gue dulu ya? Iya dong. Oke. Nah kalau menurut gue, untuk the next gen Kalsik, itu pertama pasti kita address nih. Sekarang kan mulai era-era ke mobilitas hijau ya. Asik. Bahasanya ini banget ya. Mobilitas hijau. Mobilitas hijau, saya green mobility. Iya, jadi kedepannya kan katanya kita harus mulai menuju zero carbon neutral lah ya minimal ya. Yang Kalsik kedepannya nih, untuk address isu itu, kayaknya salah satu teknologi yang viable itu adalah hybrid. Ya kenapa? Karena di Toyota dan juga secara gak langsung Daihatsu, mereka punya pengalaman dengan hybrid yang cukup banyak. Dan sebenarnya prototipe pun juga ada kan. Contohnya ada Raize dan Rocky hybrid. Berarti kan sebenarnya secara teknologi mereka sudah bisa. Dan menurut gua kalau hybrid biasanya masih bisa diterima karena masih menggunakan bensin biasa. Paling mungkin kedepannya adalah edukasi bahwa hybrid ini walaupun lebih baik elektronik, tapi tetap bisa mempertahankan reliabilitasnya si Kalsik itu. Untuk kalau bodi segala macam, ini agak menarik juga sih menurut gue. Karena ini kan MPV, sementara katanya secara global MPV itu adalah sebuah jenis yang mulai punah. Gitu. Nah, apakah akan ada, bisa aja bertransisi, misalkan Kalsik itu menjadi crossover, apakah akan seperti itu? Karena kita kayak ini ya, kayak Datsun, apa ya? Oh itu yang dulu ya, Go Cross ya. Tapi kan dia 5 door ya, ini kan agak MPV. MPV. MPV ya? Dia MPV ya? Oh iya. LCGC dijangkungin. Nah, soalnya kenapa gue bilang gitu, karena gue lihat tujuan awal LCGC nih, kan ini nggak hanya menyediakan mobilitas yang terjangkau buat warga Indonesia, tapi juga untuk keperluan industri dan ekspor. Karena gue lihat Kalsik itu penjualannya di mana aja? Cuma Indonesia. Cuma Indonesia. Betul. Sayang banget kalau mobil ini tidak bisa diekspor. Nah, mungkin kita harus mengikuti global, mungkin dia mau crossover, mungkin bisa ada varian crossovernya mungkin, jadi biar bisa diekspor. Karena menurut gua sayang sekali nih, bahwa tujuan LCGC yang cukup bagus, ini tidak bisa terfulfill semua, padahal kita semua udah punya bahannya, gitu sih menurut gua. Coba ada Elodit.
Kalau gue sih styling, karena isu terbesar buat gue di Kasik itu adalah di styling yang terlalu culun. Aduh, sorry, cut ini kiri kayaknya. Karena menurut gue stylingnya terlalu culun. Karena dia di sana kan bawaannya Agi Ayla. Nah, itu apa namanya jadi kurang oke gitu. Terlalu bulat. Gue nggak suka mobil yang bulat. Kalau gue nggak suka mobil yang bulat. Personal taste ya. Ya, personal taste. Tapi kan kalau kita lihat si Agia yang baru udah kotak kan. Iya. Nah, ini mungkin di sana akan baru kan, ini yang selalu tahun di styling sih. Terutama yang Gen 1, terutama yang facelift yang sebelum facelift nih. Itu kurang oke. Begitu yang facelift ketiga udah lebih cakep kan, grillnya segala macam tuh. Oke, tadi ngomongin hybrid, tadi ngomongin styling. Gua mungkin agak menambahkan dari apa yang disebut sama Adit dan Ivan. Kalau dari hybrid, gue setuju banget. Supaya mungkin supaya cc mobilnya lebih kecil, lebih efisien, atau mungkin tambah mild hybrid aja dulu lah, nggak usah yang fully hybrid. Toyota nggak punya mild hybrid masalahnya. Ada ya? Nggak ada Toyota. Dia pilihnya langsung ya. Dia langsung ya. Tapi lebih bagus gitu, full hybrid, sekalipun mild hybrid ya emang lebih murah lah. Dan kedua menurut gua adalah transmisinya. Transmisi Calya itu dari dulu sampai sekarang yang Matic-nya itu, ya Allah, astagfirullah, bawahnya tuh bener-bener, aduh, sabar banget ya, kayak dapetin performa yang kita mau tuh kayak ada. Bawahnya pegel, apa kalau keluar kota bisa sih, kencang tapi pegel. Iya. Bung, ya 100 aja udah 3000 rpm 100. Kayaknya perlu ada improvement di transmisi, dan gua nggak tahu apakah supposed to be kita bisa main pakai CVT atau enggak. Tapi menurut gua ini kayaknya Matic-nya nih perlu diimprove karena paling gampang kita lihat aja baru aja deh apa, pasti nanti kalau lebih mirip. Iya. Oh iya, dia aja CVT kan? Iya. Dan Ya, itu aja kira-kira. ya sama dengan Rocky Rise kan, karena dia satu platform. Iya. Logikanya ya. Logikanya saya sharing platform yang baru itu apa, di NGA. Oh iya, kita nggak itu tuh bener platform di NGA, biar ya udah daripada pusing mikirin sasis baru segala macam, udah pakai platform di NGA. Nah, kira-kira buat penutup nih dari pembahasan kita terhadap mobil Calya Sigra yang menjadi kontroversi, disayang iya, tapi dibenci juga iya, tapi dibutuhkan iya, tapi kadang dikesampingkan juga iya. Bicara keinginan, mobil ini pasti kurang aja, tapi kalau misalnya kebutuhan, iya mungkin sebagai penutup, mobil ini bisa memenuhi semua kebutuhan kita untuk transportasi. Yangilah Calya Sigra kalian, karena mobil kalian itu adalah mobil perang yang terbaik untuk Indonesia saat ini. Dan bagi siapapun yang nyupir, tolong nyupir yang betul apapun mobil Anda. Betul. Ya, tolong ya, biar kita juga pengguna Calya Sigra juga nggak jadi didiskriminatif gitu. Sehingga tidak ada generalisasi terhadap mobil-mobil yang bikin masalah. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman Sobat Full Tank yang udah nonton episode kali ini. Next kita akan banyak ngebahas mobil lain yang punya pros and cons dan banyak memberikan kita kayak, kok nih mobil begini ya, kira-kira mobilnya apa. Tunggu episode selanjutnya di Bincang-Bincang Mobil. Gua Hafiz, Gua Ivan, Gua Adit. cabut dulu, bye. Hai Sobat Full Tank. Dah.